Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastini akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan pemilihan penghargaan dosen terbaik STIMIK Akma Makassar menggunakan metode TOPSIS. Sebuah perguruan tinggi harus berkewajiban dalam pelaksanaan pendidikan dan penelitian. Unsur yang paling utama dalam perguruan tinggi adalah dosen. Secara teknis, sudah selayaknya dosen diberi penghargaan supaya lebih mendorong prestasi dosen secara efektif. Dalam proses pemilihan dosen terbaik, masih dilakukan secara manual, yaitu masih mempertimbangkan beberapa hal saja pada STIMIK Akma Makassar, sehingga mengakibatkan banyak kejanggalan, sehingga keputusan yang diambil oleh yayasan kurang tepat. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pemilihan dosen adalah metode TOPSIS. Metode TOPSIS merupakan metode yang dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Berikut cara menyelesaikannya. Yang pertama adalah mendefinisikan alternatif serta nilai terhadap kriteria yang dibutuhkan. Contoh kasus di sini, saya memberikan alternatif, terdapat 5 dosen yang akan dijadikan sebagai penerima penghargaan dosen terbaik. Kriteria yang dijadikan sebagai syarat disertai dengan penentuan tingkat kepentingan setiap kriteria, yaitu lama kerja yang merupakan benefit, dan saya berikan bobot 0,20, kemudian ketidakhadiran yang merupakan cost, saya berikan bobot 0,15, lalu pengajaran yang merupakan benefit, saya berikan bobot 0,40, dan terakhir penelitian yang merupakan benefit, dan saya berikan 0,25. Maka dapat dituliskan sebagai berikut, di mana dosen pertama sudah bekerja selama 15 tahun, kemudian tidak hadir selama 2 kali dalam semester terakhir, lalu presentasi pengajaran sebesar 90%, dan kemudian jumlah penelitian 5. Kemudian dosen kedua lama bekerja 12 tahun, tidak hadiran 3 kali dalam semester terakhir, lalu presentasi pengajaran 75, dan kemudian jumlah penelitian 4. Dosen ketiga lama bekerja 13 tahun, ketidakhadiran 6 kali dalam semester terakhir, kemudian pengajaran 85% dan penelitian 7. Kemudian dosen keempat lama kerja 11 tahun, ketidakhadiran 4 kali, presentasi pengajaran 80%, dan kemudian jumlah penelitian 6. Dan terakhir dosen kelima lama bekerja 10 tahun, ketidakhadiran 1 kali, pengajaran 95%, dan kemudian penelitian jumlah penelitian 8. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan matriks keputusan, di mana dapat dilihat seperti berikut. Langkah ketiga yaitu menormalisasikan matriks keputusan, yaitu dilakukan perhitungan di mana R11 yaitu elemen pertama dari matriks dibagi akar dari total keseluruhan elemen pada kolom pertama. Pada kolom pertama yang sudah dipangkatkan, maka didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian R21 sama elemen kedua yang kemudian dibagi dengan total yang telah dipangkatkan, kemudian diakarkan. Lalu kemudian perhitungan C2, elemen berikutnya yaitu pada kolom kedua. Kemudian perhitungan C3 dan C4 pada kolom ketiga dan keempat. Lalu selanjutnya menghitung matriks ternormalisasi terbobot atau VIJ, di mana rumusnya adalah V11 yaitu bobot kriteria pertama dikali nilai dari perhitungan C1 tadi R11. Kemudian V21 sama, dan lanjut ke V12, bobot dari kriteria yang kedua dikalikan dengan R12 atau perhitungan C2, dan seterusnya sama dengan V13 sampai V14. Langkah berikutnya yaitu mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.
Solusi ideal positif rumusnya adalah maks atau nilai tertinggi dari keseluruhan nilai V tadi, yang ini. Jika benefit seperti halnya A3 dan A4, namun di sini A2 adalah cost, maka kita gunakan min atau nilai terendah dari nilai V tadi. Kemudian solusi ideal negatif merupakan kebalikan dari solusi ideal positif, di mana jika fungsi max yang dipakai pada ideal positif, maka ideal negatif kita menggunakan fungsi min. Begitu juga sebaliknya, jika fungsi min yang digunakan pada ideal positif, maka kita menggunakan fungsi max pada ideal negatif. Langkah berikutnya yaitu mencari jarak dengan solusi ideal positif dan jarak dengan solusi ideal negatif, di mana rumusnya adalah nilai V tadi dikurang dengan nilai max, nilai solusi ideal positif yang pertama atau A1, kemudian dipangkatkan dan dijumlahkan dengan nilai V yang kedua yang bisa kita lihat di sini, kemudian dikurang dengan nilai ideal positif ke A2, lalu dipangkatkan ditambah lagi dengan nilai V yang ketiga, yaitu 0,188 dikurang dengan nilai ideal positif A3, dan terakhir dijumlahkan dengan nilai dari V yang keempat, terus dikurang dengan nilai ideal positif A4, dan kemudian dapatkan hasilnya. Begitu juga dengan S12 dan sampai S5. Lalu menghitung jarak dengan solusi ideal negatif, sama, kita hanya mengambil dari solusi ideal negatif. Langkah terakhir yaitu menghitung kedekatan relatif atau CI, di mana rumusnya adalah hasil dari S1 tadi, S1 atau ideal negatif, jarak ideal negatif dibagi dengan jumlah dari jarak ideal positif dan jarak ideal negatif. Begitu juga dengan CI2 sampai CI5. Maka didapatkan hasil pengurutan seperti berikut. Dari penerapan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS terhadap kasus pemilihan penghargaan dosen terbaik di STIMIK Akma Makassar menghasilkan bahwa dosen kelima memiliki hasil yang tertinggi yaitu 0,7745 dibandingkan dosen lainnya, yang berarti dosen kelima berhak menerima penghargaan sebagai dosen terbaik di STIMIK Akma Makassar. Ini merupakan file Excel yang dimana tempat saya melakukan perhitungan, dimana langkah pertama saya membuat tabel alternatif, kriteria, dan kemudian isi nilainya. Lalu yang kedua mempersiapkan matriks keputusan, dan ketiga menormalisasikan matriks keputusan, dimana di sini sudah saya masukkan rumus perhitungannya, perhitungan C1, C2, C3, dan C4. Kemudian yang keempat, menghitung matriks ternormalisasi terbobot, di mana sudah saya masukkan juga rumusnya, V11, V21, sampai V54. Lalu, mencari solusi ideal positif dan ideal negatif, sudah saya masukkan rumusnya. Dan mencari jarak dengan solusi ideal positif dan jarak dengan solusi ideal negatif, di mana sudah saya masukkan rumus. Lalu yang terakhir menghitung kedekatan relatif, dan kemudian didapatkan hasil dosen kelima sebagai dosen penerima penghargaan dosen terbaik. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.